Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan gas. Bab 1297 Ji Fei. Yang kuat Ji Fei memandang Li Ruoxi dan Su Piaomiao di sampingnya. Wajah cantik yang pertama memiliki sentuhan jiwa kepahlawanan, sedangkan yang kedua sudah seperti peri. Melihatnya sekarang, siapapun tidak dapat menahan keinginan untuk mendekat dan menciumnya. Pandangan Ji Fei tertuju pada sekeliling ruangan. Tampaknya ada energi spiritual dan energi naga yang kuat melonjak di udara. Dia mengangkat tangannya, mengerahkan sedikit tenaga, dan seketika itu juga seperti embusan angin yang bertiup lewat. Energi naga dan energi spiritual Longsan menjadi lebih kuat. Su Piaomiao yang sedang berbaring di tempat tidur adalah orang pertama yang merasakan napas Ji Fei dan segera membuka matanya. Tatapan mata Ji Fei dan pria lainnya bertemu, dan mata Su Piaomiao langsung dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Kali ini, Ji Fei benar-benar membuat terobosan besar lainnya dan mencapai ranah master seni bela diri. Jika dia bertarung dengan Ling Ruofeng saat ini, sulit dikatakan siapa yang akan menang atau kalah. Ji Fei melihat keterkejutan di mata Su Piaomiao dan mengangguk sambil tersenyum. Saya berhasil mencapai terobosan. Su Piaomiao mengangguk dengan berat. Bagus sekali. Kalau tidak, aku akan khawatir tentang pertarunganmu dengan Ling Ruofeng. Jika aku membunuh Ling Ruofeng, apa yang akan terjadi pada Ling Kongsu di masa depan? Su Piaomiao terdiam. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Ling Kongsu, tetapi dia tahu bahwa para tetua yang bertanggung jawab atas urusan ini semuanya berada pada tingkat master. Dan beberapa dari mereka yang tidak dapat dilihat oleh publik mungkin bahkan lebih kuat. Tidak peduli apa, jika saatnya tiba, aku akan membunuh Ling Ruofeng, atau bahkan seluruh Ling Kongsu. Ji Fei merasa bingung dan tidak mampu menjawab, nadanya penuh dengan kesombongan dan kepahlawanan. Di matanya saat ini, tidak peduli apapun keberadaan Ling Kongsu, dia harus disingkirkan. Jika tidak Long Tang dan Ling Kongsu akan saling bertentangan. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Selain itu, kami bertiga bagaikan formasi langit dan bumi yang terus bergerak. Jika saat kritis tiba, kami berdua dapat memberimu kekuatan, yang juga akan membuatmu mampu melawan teknik penyerapan bintang milik Ling Ruofeng. Ekspresi tekad muncul di wajah halus Su Piaomiao. Ji Fei teringat saat pertama kali bertemu Su Piaomiao. Dia seperti makhluk iblis yang bahkan tidak bisa dilihatnya. Aku benar-benar tersentuh melihatnya berani mempertaruhkan nyawanya demi aku. Jangan khawatir, bahkan jika Ling Ruofeng dapat menyerap energi internal orang-orang itu sekarang, dia mungkin bukan lawanku. Su Piaomiao mengangguk, apakah kamu tidak akan mengurusi urusan balai naga? Dia melihat tiga orang terbaring di tempat tidur dan mereka semua merasa tidak nyaman. Jadi dia bertanya ragu-ragu. Ji Fei juga mengerti, jadi dia melompat ke tanah, mendorong pintu dan berjalan keluar. Li Ruoxi membuka matanya. Dia telah terjaga beberapa saat. Tetapi dia tidak membuka matanya. Dia ingin melihat apakah sesuatu akan terjadi di antara mereka berdua. Jangan khawatir, aku belum benar-benar ingin menjadi wanita Ji Fei. Sekarang kita bertiga hanyalah satu kesatuan yang berfungsi. Ini akan membantu kita bertiga untuk berkembang dan memberikan bantuan kepada Ji Fei. Mengenai hal-hal lainnya, aku tidak akan memikirkannya. Pipi Su Piaomiao memerah, memperlihatkan sedikit rasa malu. Wajah Li Ruoxi juga memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak keberatan kalian bersama. Sebenarnya,
Aku selalu mendorong Ji Fei untuk membuka meridian yang murni melalui Seng Lingyun, tetapi dia menolaknya. Su Piaomiao mengangguk, lalu berbalik dan menghilang. Dia memiliki perasaan yang rumit terhadap Ji Fei. Berbicara tentang cinta, tidak banyak komunikasi. Tapi Ji Fei benar-benar membuat jantungnya berdebar. Dibandingkan dengan perasaan Ling Ruofeng yang membuat orang merasa tidak nyata, Ji Fei memberinya perasaan yang lebih nyaman dan nyata. Sekarang dia belum menemukan cara untuk bergaul dengan Ji Fei dan Li Ruoxi, jadi dia memilih untuk pergi. Ketika Ji Fei membuka pintu, dia melihat Long Meiying, Qi Yuan, Feng Huang, Seng Lingyun dan Huo Lei berjalan dengan cemas di aula-aula naga. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan tidak berani masuk dan mengganggunya. Ketika mereka tiba-tiba melihat Ji Fei keluar, beberapa orang tidak bereaksi pada awalnya. Detik berikutnya, Ji Fei, Seng Lingyun pun bergegas menghampiri, memeluk Ji Fei dengan erat, lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ji Fei, seakan takut kalau Ji Fei akan tersesat. Ji Fei memeluk Seng Lingyun sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Itu bagus, Wui. Begitu dia selesai berbicara, dia memeluk Ji Fei dan mulai menangis. Huo Lei juga berlari dan melihat Ji Fei. Dia sedikit malu karena dia memikirkan Tama Monomae dan dia telah melukai Ji Fei. Saya masih tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menyerang Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, kondisiku sudah membaik lagi. Ini hal yang baik. Huo Lei mengangguk sambil menangis, dengan ekspresi kegembiraan yang kompleks di wajahnya. Long Meiying dan beberapa orang lainnya berjalan mendekat. Pergi dan temui tetua Long San dan yang lainnya, serta saudari Sikou Bingnian. Ya, Tuan, Qi Yuan segera berlari keluar setelah dia selesai berbicara. Seng Lingyun dan Huo Lei segera menyeka air mata mereka dan pergi ke kamar sebelah. Tak lama kemudian, 4 tetua, Long San, Long He, Long Huan dan Long Wo, masuk. Ketika keempat orang itu melihat Ji Fei dan mengetahui bahwa Ji Fei telah membuat terobosan lagi, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Jenius, seorang jenius yang luar biasa, terutama ketika memikirkan tentang perubahan di Longsan beberapa hari ini. Ini adalah pertanda baik bahwa seorang santo jenius telah muncul. Berdebar, keempat orang itu berlutut di depan Ji Fei dan berkata, "Salam, Ketua Aula." Mereka benar-benar mulai menghormati dan kagum pada Ji Fei. Bahkan jauh di dalam hatinya, dia sudah menganggap Ji Fei sebagai dewa. Ji Fei mengangkat tangannya sedikit, dan keempat orang itu langsung merasakan seperti ada angin kencang bertiup di depan mereka, lalu tubuh mereka berdiri tanpa sadar. Keempat orang itu berdiri tegak, dan pada saat ini, Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue juga masuk. Tatapan mata Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue tertuju pada wajah Ji Fei. Kedua saudari itu langsung merasa seperti sedang melihat lautan dan tidak dapat mengetahui seberapa dalam Ji Fei. Dulu, kedua saudari itu ingin menggoda Ji Fei saat melihatnya, dan Sikou Ningsue bahkan ingin merayunya, tetapi sekarang, saat mereka melihat Ji Fei, mereka hanya merasa kagum, semacam kekaguman yang datang dari lubuk hati mereka. Tatapan mata Ji Fei menyapu wajah kedua saudari itu, dan dia merasa sangat tersentuh ketika memikirkan pengorbanan Sikou Xiong untuknya di saat-saat terakhir. Kemarilah sebentar. Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue tertegun sejenak, tetapi tetap berjalan menuju Ji Fei. Wah, tepat ketika kedua orang itu datang menghampiri Ji Fei, Ji Fei tiba-tiba menempelkan telapak tangannya pada kedua saudari itu. Engah, kedua saudari itu memuntahkan 2 suap darah.
ilmu bela diri mereka sia-sia. Menguasai, Tetua Longsan dan yang lainnya berseru. Kemarahan terlihat di mata Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue. Saat mereka hendak melawan, mereka tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat memasuki tubuh mereka dari tangan Ji Fei. Mereka merasakan seolah-olah meridian mereka hancur diterjang banjir. Seketika itu juga penyumbatannya hilang, dan mereka mulai tumbuh lebih kuat. Kedua pria itu menatap Ji Fei di depan mereka dengan mata terbelalak, benar-benar bingung. Mereka ditahan di Longtang oleh Ji Fei, dan mereka awalnya mengira Ji Fei akan mempermalukan mereka. Mereka bahkan lebih putus asa karena seni bela diri mereka baru saja terbuang sia-sia. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ji Fei membantu mereka membuka meridian dan meningkatkan kekuatan seni bela diri mereka. Berkonsentrasi pada kerjasama dan menyerap dengan cepat, Ji Fei mengingatkan, dan mulai meningkatkan kekuatan di tangannya. Kedua saudari itu mulai bekerja sama. Penatua Longsan dan yang lainnya tidak dapat mengerti, tetapi keingintahuan mereka menjadi semakin kuat. Bab 1298 Dragon Hall membutuhkan dominasi seperti ini. Setengah jam kemudian, Ji Fei menarik tangannya, dan Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue mulai berlatih dengan konsentrasi penuh. Ji Fei menatap keempat tetua, Longsan, dan berkata, sangat disayangkan Longri dan keempat lainnya meninggal. Ini juga mencerminkan bahwa seni bela diri Balai Naga kita dibatasi oleh para manajer seperti Ling Kongsu. Kita harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas, jika tidak akan ada lagi yang seperti itu. Keempat tetua Longsan teringat akan rasa frustrasi karena dikalahkan oleh Chen Yibao hari itu. Kemarahan melintas di mata mereka, dan mereka mengangguk cepat. Kepala aula bijaksana. Kalian tidak perlu bersikap begitu patuh. Kalian semua telah berada di sini selama bertahun-tahun dan kalian semua adalah pahlawan Dragon Hall. Kami masih membutuhkan kalian di masa depan Dragon Hall. Ji Fei menyatakan ketidakpuasannya terhadap ketaatan buta keempat orang itu. Keempat orang itu menundukkan kepala karena malu. Ji Fei berhenti memikirkan masalah ini dan mulai memberikan nasihat dan bimbingan kepada keempat orang itu tentang seni bela diri mereka. Keempat orang itu merasa seolah-olah tiba-tiba tercerahkan, dan segera mereka tenggelam dalam kultivasi. Ketiga orang termasuk Long Meiying di samping mereka semua menunjukkan rasa iri di mata mereka. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa tidak memberikannya kepada mereka? Ji Fei sudah melihat ketiga orang itu. Bagaimana keadaan di luar? Bai Song telah mengirim berita bahwa Ling Kongsu telah mengirim undangan ke semua keluarga seni bela diri kuno, mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran menentukan di Laut Utara dalam 4 hari. Di permukaan, itu adalah undangan, tetapi sebenarnya itu adalah perintah untuk mereka, yaitu, semua orang harus pergi. Dia ingin menggunakan metode ini untuk membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain dan memberi contoh. Naga Pantom melangkah maju dan memperkenalkan. Oh, Ji Fei terkekeh, lalu merendahkan Ling Ruofeng. Bagus sekali Ling Kongsu, masih penuh percaya diri. Aku benar-benar tidak tahu apakah Ling Ruofeng punya otak. Tuan, Anda tidak boleh ceroboh. Ling Ruofeng telah berkembang di Ling Kongsu selama bertahun-tahun. Dia sudah menjadi keturunan generasi ke-7. Tidak ada satupun keturunan dari 6 generasi sebelumnya yang meninggal. Mereka takut. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia melihat ke arah Longsan di belakangnya, menyiratkan bahwa orang-orang itu mungkin juga menjadi master tersembunyi seperti orang-orang itu. Ji Fei menunjukkan senyum lega di wajahnya. Qi Yuan dan yang lainnya juga telah dewasa dan berpikir sangat jauh ke depan. Jangan khawatir,
Aku akan mengurusnya, percayalah, Tuan. 3 orang menanggapi. Ji Fei menatap Long Meiying dan berkata, kamu akan tinggal di Longtang dan mengambil alih tanggung jawab di sini. Tuan, saya ingin pergi bersama Anda. Berpikir bahwa pertempuran yang menentukan di Laut Utara ini akan penuh dengan krisis. Dia tampak sangat bersemangat. Ji Fei melambaikan tangannya. Aku secara alami bisa menangani semua ini. Melihat tekad Ji Fei, Long Meiying tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikirannya, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan enggan. Ji Fei menatap Qi Yuan dan Feng Huang. Kalian berdua lindungi Seng Lingyun dan Huo Lei kembali ke kota Ningjiang. Setelah menyelesaikan urusan di sana, bersiaplah untuk pergi ke Longdu. Setelah pertempuran yang menentukan di Laut Utara ini, aku akan pergi ke Longdu untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Setelah itu, kita memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Jernih, keduanya sepakat saat itu juga tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Saya sekarang akan membantu Anda menjadi lebih baik lagi. Santai saja dan bersiaplah. Ketiga orang itu menunjukkan kegembiraan di mata mereka dan duduk. Ji Fei membantu mereka membuka meridian mereka, dan kemudian mulai membimbing mereka pada kekurangan seni bela diri mereka. Hal ini membuat ketiga orang itu merasa seolah-olah tiba-tiba tercerahkan. Tak lama kemudian mereka bertiga mulai berlatih dengan penuh konsentrasi. Di seluruh aula, orang-orang ini tampak sangat pendiam. Ji Fei berjalan keluar dari aula dan datang ke tingkat penilaian ketiga untuk anggota baru Aula Naga. Ji Fei mulai membuat perubahan pada beberapa konten pelatihan seni bela diri yang ditetapkan dalam penilaian. Saat dia berada di tingkat kesempurnaan Grandmaster sebelumnya, dia dapat melihat kelebihan dan kekurangan banyak seni bela diri, tetapi dia tidak memiliki metode untuk menyempurnakannya. Sekarang setelah dia mencapai tingkatan master bela diri, semua bela diri di matanya menjadi sangat sederhana, dan gerakan-gerakan aneh itu tampaknya tidak memiliki daya mematikan yang dibutuhkan. Melalui serangan udara ini, Ji Fei ingin sepenuhnya memisahkan seni bela diri Long Tang dari warisan keluarga seni bela diri kuno dan membentuk seni bela diri Long Tang sendiri. Dia mulai membuat perubahan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata dan sekarang sudah hari ke-6. Besok adalah hari di mana Ji Fei dan Ling Ruofeng akan bertarung di Laut Utara. Namun Ji Fei belum pergi. Dia kembali ke Aula Naga, dan Penatua Longshan dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Ketika semua orang saling berpandangan lagi, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Keterampilan bela diri mereka semua meningkat secara signifikan. Tetua Longshan dan yang lainnya hanya berada di tingkat menengah Grandmaster di masa lalu. Tetapi sekarang mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan besar. Bahkan Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue juga sama. Semua orang sangat gembira dan menatap Ji Fei dengan rasa terima kasih di mata mereka. Ji Fei, di sisi lain, sangat tenang, tatapannya menyapu wajah semua orang. Sungguh hal yang baik untuk bisa berkembang. Kalian adalah tulang punggung pengembangan masa depan Longtang. Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue memiliki perasaan yang rumit di dalam hati. Tetapi kedua wanita itu akhirnya tenang. Yang ada di hati mereka hanyalah kesetiaan kepada Longtang. Karena keluasan pikiran Ji Fei telah sangat membuat mereka terkesan. Tuan, aku, Longshan, adalah pendosa di Balai Naga. Aku mohon hukuman. Berpikir tentang bagaimana dia memperlakukan Chen Ziluo sebagai putranya Long Ziluo dan memiliki motif egois. Dia merasa dipenuhi dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Ji Fei melambaikan tangannya, tidak ada yang sempurna. Kamu telah mampu bertahan di Longtang selama bertahun-tahun.
Kesetiaan ini disaksikan oleh langit dan bumi. Tubuh tetua Long San bergetar dan matanya menjadi basah. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu murah hati dan merasa sangat tersentuh. Kamu masih akan dibutuhkan untuk mengelola urusan Balai Naga di masa depan. Aku akan membiarkan Long Meiying tinggal di sini untuk bekerja sama denganmu. Ji Fei melanjutkan. Tetua Long San berkata cepat. Biarkan Long Meiying yang mengambil alih, aku. Ji Fei melambaikan tangannya. 3 tetua Long Ri, Long Yue, dan Long Zeng sudah pergi. Aku berencana untuk membiarkan Si Kou Bingnian dan Si Kou Ningsue mengambil alih peran Long Ri dan Long Yue, dan membiarkan Long Meiying mengambil alih peran Long Zeng. Kemudian, kami berempat, Long Hui dan aku, akan bertanggung jawab untuk melindungi Long San dan mencegah orang luar menyerbu. Kalian berempat akan bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari Long Tang. Setiap orang akan menjalankan tugasnya. Mengingat pentingnya Long San, perlindungannya harus diperkuat. Itulah sebabnya Ji Fei membantu beberapa orang untuk meningkatkannya. Tetua Long San juga terkejut dengan pikiran luas Ji Fei dan langsung mengangguk. Jangan khawatir, Ketua Aula. Si Kou Bingnian dan Si Kou Ningsue adalah yang paling tersentuh dan menatap Ji Fei dengan terkejut dan takjub. Mereka tidak menyangka Ji Fei akan memberi mereka kehormatan seperti itu. Tahukah Anda, mereka juga orang berdosa di Long Tang. Namun Ji Fei menoleransi mereka. Ji Fei, apakah kamu punya ide tentang kami? Si Kou Ningsue teringat kembali bagaimana dulu dia pernah merayu Ji Fei agar mau bergabung dengan Balai Naga. Namun Ji Fei tetap menolaknya. Sekarang, dia telah memberi mereka posisi penatua. Agak sulit untuk membayangkannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Saya benar-benar punya ide, Ji Fei berkata dengan nada tenang. Panggilan, Si Kou Bingnian dan Si Kou Ningsue keduanya menghela napas lega pada saat yang sama. Asal Ji Fei punya ide, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, mereka akan merasa seperti sedang bermimpi. Setelah bersama saudara Long selama beberapa tahun, mereka merasa bahwa manusia tidak memiliki perasaan murni dan telah menjadi objek pertukaran kepentingan. Ideku adalah aku harap kalian tidak akan lupa bahwa kalian adalah anggota keluarga Si Kou. Jangan lupakan kebencian keluarga Si Kou, jangan mempermalukan nama baik keluarga Si Kou, dan jangan mencoreng monumen kepala Balai Si Kou di luar. Ledakan, ketika kata-kata Ji Fei keluar, Si Kou Bingnian dan Si Kou Ningsue keduanya tercerahkan. Mereka benar-benar tertegun dan terbangun. Hal yang sama berlaku untuk Penatua Long San dan lainnya. Ji Fei berpikiran luas dan penuh rasa terima kasih terhadap Si Kou Siong. Aku tidak akan pernah mempermalukan Long Tang. Semua orang berteriak serempak, bagus. Dragon Hall membutuhkan kekuatan yang mendominasi seperti ini. Wajah Ji Fei penuh gairah dan kegembiraan. Dia membutuhkan Dragon Hall yang benar-benar kuat. Bersambung.